Sekarang Pak, banyak orang Islam Pak lebih senang membela kafir daripada bela orang Islam. Gila nggak? Gila nggak? Kalau kafir dibelanya, orang Islam dibilangnya kadal gurun. Luar biasa hari ini. Semakin nampak kelihatan dengan mata kita terang-terangan kaum munafikun itu menampakkan dirinya terang-terangan. Sekarang zaman modern. Saya dikirimin video beberapa bulan yang lalu sama kawan saya dari Amerika. Dimasukkan kamera ke dalam perut ibu, anaknya kembar, berantem dalam perut. Anak dalam perut bertumbuh. Macam mana udah lahir bunuh-bunuhan. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika kita dalam perut, udah ditiup ruh, kalau ibu kita solehah, dia baca Quran, dia sholat, dia zikir, itu kita dengar, kita merasakan, punya fuad, punya perasaan kita. Sehingga tak usah heran, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Orang dari dalam perut ibunya udah didengarnya. Saya pikir yang bisa hafal 30 juz Quran cuma Imam Syafi'i umur 7 tahun. Ternyata beberapa tahun yang lalu orang Indonesia, Musa dari Bangka Belitung, anak Melayu, hafal Quran 30 juz umur 7 tahun. Cucu murid saya Hasan Basri umur 7 tahun lebih sedikit hafal Quran 30 juz. Sekarang baru lagi muncul rekor baru. Anak umur 4 tahun udah hafal Quran. Allah. Kok bisa? Karena ibunya memperdengarkan kepada anak itu sejak dalam perut, dan dia diberi pendengaran, diberi penglihatan, dan diberi perasaan oleh Allah di dalam rahim ibunya. Ini surah As-Sajdah ini. Makanya kita mudah mengucap la ilaha illallah. Semua mengucap la ilaha illallah. Mudah. Coba suruh orang lain. Saya pernah ke Thailand tahun berapa ya? 80-an ya. Ke Bangkok. Lapar, saya turun dari hotel, saya cari ada restoran. Tulis restoran Islam, restoran ada 5-6 biji itu sebelah-sebelahan. Restoran Islam. Saya pun masuk ke restoran yang pertama lah. Bilang, Muslim? Dia bilang, Muslim. Saya bilang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Penipu kau. Saya pindah sebelahnya. Begitu pindah yang kedua, yang jualan pakai peci putih. Begitu saya masuk, dia mengucapkan assalamualaikum. Dia dulu. Saya bilang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam? Langsung dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bilang sebelah, tidak Islam. Iya, itu penipu. Suruh mengucap la ilaha illallah, la ilaha. Nggak mudah Pak, nggak mudah. Makanya jangan anggap enteng dengan kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah jika ditimbang dengan seluruh alam semesta, di sisi Allah lebih berat la ilaha illallah dari seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta ini ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, hancur, hilang, musnah tanpa bekas. Matahari, bulan, bintang semua hancur, lebur tanpa bekas. Tapi la ilaha illallah yang kita ucap ini menyebabkan kita di hari kiamat punya hak untuk berdiri di timbangan amal. Punya hak untuk berdiri di timbangan amal. Kalau nggak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir zaman ini, tidak punya hak berdiri di timbang amal. Begitu hari kiamat langsung digiring masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumaro
Allah giring orang kafir serombongan masuk neraka tanpa diperiksa-periksa. 12 pas masuk neraka nggak pakai kiper. Siapa yang bilang? Allah bilang. Surah Az-Zumar. Datang orang sekarang, jangan mudah mengkafir-kafirkan orang. Kepala tuh kau. Ini yang bilang Quran bukan Tengku Zulkarnain. Betul? Sekarang Pak, banyak orang Islam Pak lebih senang membela kafir daripada bela orang Islam. Gila nggak? Gila nggak? Kalau kafir dibelanya, orang Islam dibilangnya kadal gurun. Luar biasa hari ini. Semakin nampak kelihatan dengan mata kita terang-terangan kaum munafikun itu menampakkan dirinya terang-terangan. Pemilihan pemimpin, yang satu kafir, satu Islam, dia bela kafir. Bayangkan. Ada Anies, ada Ahok, dia bela Ahok. Gila nggak? Islam, partai Islam, gila nggak? Partai Islam. Gambar Ka'bah. Namanya Ahok. Masuk penjara dia, baru tahu dia. Di dunia baru masuk penjara, di akhirat lebih parah ya kan? Jangan merasa masuk surga. Yang bilang orang kafir masuk neraka nggak diperiksa-periksa itu Allah. Betul? Betul nggak? Ayat lain ada. Surah Al-Baqarah, hafal kita semua. Fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Semua uiddat lil kafirin. Jelas takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijanjikan Allah khusus untuk orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir, yang kafir, kuat, yang kafir. Bilang kafir aja nggak boleh sekarang. Jangan bilang kafir. Kita di Indonesia ini Pak 230 juta orang dari 267 juta. Tapi kita merasa seperti minoritas. Mau bilang kafir nggak boleh, betul nggak? Mau milih pemimpin yang Islam Muslim dituduh radikal, pakai cadar dibilang radikal, pakai kerudung dibilang ke Arab-Araban, celana cingkrang dibilang radikal, ya nggak? Perempuan bagus pakai cadar hitam-hitam radikal, sekali pakai rok pendek radikal. Kita di banyak Pak, 88,2%. Banyak kita di sini. 230 juta. Tapi hajab kita di sini. Hajab kita di sini. Gara-gara apa? Terlalu banyak orang Islam yang munafik. Betul? Betul nggak? Terlalu banyak orang Islam yang munafik. Kami para ustadz ini kalau mau hidup senang zamannya sekarang inilah. Kalau kami mau kaya raya inilah zamannya ini, menjilat aja. Mau kaya Pak, mau kaya Pak. Tapi di akhirat untuk apa kaya kalau hina di mata Allah SWT? Betul? Apa itu semua? Kalau kita kaya, duit kita 100 miliar, mobil kita 10, bini kita 4, rumah kita 10, bukannya bisa kita nikmati. Makan sepiringnya, betul? 3 piring kena sakit gula, betul? Bini satunya 4 pengkor jalan tuh. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk bekal akhirat. Bersenang-senang itu di akhirat, bukan di dunia. Ini dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adalah perhiasan dunia. Hidup di dunia ini adalah perhiasan. Hidup di dunia ini adalah perhiasan. Tapi perhiasan yang menipu. Mata'ul ghurur. Perhiasan palsunya dunia ini. Dunia ini perhiasan palsu. Kita beli mobil Alphard 2 miliar. Simpan di garasi kita sehari aja.
Besok jual lagi, laku 2 miliar nggak? Laku nggak? Laku. Dunia ini perhiasan palsu. Asal udah dipegang tangan manusia jatuh harganya. Ada perempuan paling cantik di Indonesia, perawan, kita kejar-kejar dapat, kawini seminggu, ceraikan, laku nggak? Biar tahu nilai dunia ini. Asal udah dipegang manusia hancur ini nilainya ini. Tapi kalau akhirat asal udah dipegang manusia berlipat-lipat kali ganda. Akhirat. Makanya kata Allah walal akhiratu khairul laka minal ula, itu akhirat lebih baik dari dunia. Dunia ini sedih pegang aja orang Islam jatuhlah harganya. Kita beli jam tangan merek Rolex 25 juta, belilah, simpan 1 malam aja, nggak usah dipegang, simpan aja di lemari, besok pagi pulangkan lagi 25 juta, laku nggak? Laku nggak? Begitulah dunia. Tapi akhirat jangan main-main. Kata Nabi rakaatal fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sunat sebelum subuh itu lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Ayo. Sekarang saya tanya, siapa orang paling kaya di dunia? Bill Gates, Donald Trump, Presiden Amerika. Donald Trump tambah Donald Bebek pun miskin. Siapa orang paling kaya di dunia? Jangan menurut otak kita udah rusak. Menurut Rasulullah orang paling kaya di dunia adalah orang Islam yang beriman pada Allah dan Rasulullah. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, keluar dari masjid dia dapat seluruh dunia dan isi-isinya lebih baik dari itu. Ada yang lebih kaya dari itu? Ada nggak? Itu baru salat sunatnya. Bagaimana salat subuhnya? Nggak pernah dibilang Nabi. Pahala sholat subuh, nggak pernah dibilang Nabi. Nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu berapa besar pahala sholat subuh. Kalau sholat sunat sebelum subuh diberitahu Rasul, rakaatal fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh bagimu lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Sholat subuh berapa? Nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Puasa aja nggak diberitahu Allah. Puasa sunat diberitahu kalau puasa sunat. Puasa sunat 1 hari di bulan Dzulhijjah sama dengan sebulan puasa di bulan lain. Diberitahu sunat. Puasa wajib, sehari puasa wajib berapa pahalanya? Nggak ada yang tahu. Kata Nabi, andai kata kau sengaja meninggalkan puasa wajib sehari Ramadan, 60 tahun kau ganti nggak terganti. 60 tahun kita puasa tiap hari, nutupi 1 hari Ramadan nggak terganti. Dan itu dibilang dalam hadis sahih, Allah berfirman, as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, kata Allah. Aku langsung yang bayar. Malaikat pun tak tahu. Malaikat cuma catat aja, terkhusus kalian puasa 30 hari bulan Ramadan tahun ini. Pahalanya Allah langsung yang bayar. Kalau pahala wajib tak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau sunat diberitahu. Sekarang saya tanya, siapa orang paling kaya di dunia kata Rasulullah? Orang Islam yang sholat 2 rakaat sunat sebelum subuh. Karena dia ke masjid sholat sunat sebelum subuh, dia dapat lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Begitu keluar dari masjid dia sudah sholat subuh, berapa dikasih Allah? Sholat subuh berapa kali dunia? Tapi nggak nampak. Kalau nampak mau disimpan di mana? Begitu keluar dari masjid tunggu malaikat situ. Tadi sholat sunat, ya nih lebih besar dari dunia dan isinya. Pikul, mana pikulnya? Simpan di gerasimu begitu. Lebih baik dari dunia dan isinya, mau diletakkan di mana? Nggak ada tempat yang mampu menampung pahala berbuat amal soleh. Makanya ditampungnya di langit, dibawa sama malaikat. Habis subuh, habis asar. Habis subuh, habis asar. Malaikat yang datang habis subuh berangkat habis asar.
yang datang habis asar mencatat amal kita, berangkat habis subuh. Habis subuh dan habis asar nggak ada sholat sunat, khusus disuruh zikir karena malaikat aplaus. Dan kalau mingguan yang datang Senin berangkat Kemis, yang datang Kemis berangkat Senin. Itu radul amal yaumal itsnin wal khamis ya, itu amal dilaporkan hari Senin dan hari Kamis. Kalau harian habis subuh habis asar disimpan dalam kotak amal. Untuk saya ada satu kotak amal khusus, datang malaikat tiap hari ngantar situ. Kalau saya orang baik, banyak amal soleh, banyaklah amal soleh disimpan di kotak itu. Begitu saya mati, kotak itu dikunci. Malaikat menguncinya, kotak itu bicara. Kenapa saya dikunci? Karena Tengku Zulkarnain yang mengisi amal ke dalam kotakmu ini, kamu ini, mati hari ini. Kunci. Nanti dibuka hari kiamat, catatan diberikan pada kita. Iqra, kita baca catatan amal. Maka menangislah kotak amal itu kalau kita orang baik. Ya Allah, seumur hidup dia mengisi saya dengan amal-amal soleh. Dia memuliakan saya dengan amal-amal soleh. Ampunilah dosanya. Jadi menangis tempat amal kita di langit. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Laith Samarqandi menuliskan ada dua tempat menangis kalau orang soleh mati. Satu di bumi, satu di langit. Yang di langit kotak amalnya menangis, memohonkan ampun untuk dosa-dosanya. Yang di bumi tempat dia beramal soleh.